Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu berbuka puasa, mari kita unduh pahala dengan kisah-kisah inspiratif. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang di saat dia miskin, dia begitu rajin beribadah. Bahkan setiap kali sholat, dia selalu berada di dekat Rasulullah. Tetapi ketika dia diberikan kekayaan yang melimpah, akhirnya dia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Sa'labah bin Hatib. Suatu ketika Rasulullah menegur Sa'labah, "Wahai Sa'labah, mengapa setiap kali selesai sholat kamu langsung pergi meninggalkan masjid? Tidakkah kamu ingin berdoa bersama kami, mengamini doa-doaku?" kata Rasulullah. "Ya Rasul, sebenarnya saya begitu ingin seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi apa daya, saya harus segera pulang ke rumah karena istri saya menunggu pakaian yang saya pakai untuk dia bisa mengerjakan sholat. Kami begitu miskin ya Rasul, sehingga pakaian yang bisa kami pakai untuk sholat hanya satu, yaitu yang saya pakai ini. Maka dari itu ya Rasul, doakan saya agar menjadi orang yang kaya, sehingga bisa lebih mantap lagi ketika beribadah." Mendengar permintaan itu, Rasulullah menasihati Sa'labah, "Wahai Sa'labah, bukankah harta yang sedikit tapi kamu bisa mensyukurinya, itu lebih baik daripada kamu banyak harta, kamu kaya raya, tapi kamu tidak bisa mensyukurinya." Mendengar nasihat itu, Sa'labah pun meninggalkan Rasulullah. Keesokan harinya, Sa'labah menemui Rasulullah lagi, mengajukan permohonan lagi agar Rasulullah mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Di hari yang ketiga, Sa'labah kembali menemui Rasulullah, mengajukan permohonan yang sama agar mendoakannya menjadi orang yang kaya. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan Sa'labah, berdoa kepada Allah agar memberikan kekayaan yang melimpah kepada Sa'labah. Setelah didoakan oleh Rasulullah, Sa'labah memelihara seekor kambing. Kambingnya itu beranak dan beranak. Begitu cepat perkembangan kambing yang dipelihara oleh Sa'labah, sehingga Sa'labah sibuk dengan menggembalakan kambing. Dia yang biasanya sholat bersama Rasulullah di masjid, sekarang sudah berkurang. Dia hanya bisa sholat maghrib dan isya. Zuhur dan asarnya dia sudah mulai menghilang dari masjid. Tambah lama, tambah banyak kambing yang dipeliharanya, sehingga setiap sholat 5 waktu dia sudah tidak muncul di masjid. Dia hanya muncul seminggu sekali, yaitu sholat Jumat. Semakin lama, kambingnya semakin banyak. Dia semakin sibuk dengan menggembalakan kambingnya, sehingga setiap Jumat pun dia sudah mulai tidak ke masjid. Kalaupun muncul di masjid, hanya setahun sekali, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Suatu ketika Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menarik zakat dari Sa'labah. Di luar dugaan, ternyata Sa'labah menolak permintaan zakat dari sahabat sebagai utusan dari Rasulullah. Dia menganggap bahwa harta kekayaannya adalah hasil jerih payahnya. Dia menganggap kambingnya yang banyak adalah dari usahanya. Sehingga ketika Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta zakatnya, dia tidak mau membayarnya. Hingga di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, dia sadar dia ingin membayar zakat atas harta kekayaannya. Dia menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Sampai akhirnya waktu berlalu hingga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.
dia menemui Sayyidina Umar bin Khattab untuk membayar zakat. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab pun menolak dari pemberian zakat Sa'labah. Bagaimana aku bisa menerima zakat yang kamu bayarkan? Sedangkan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja menolak dari zakat yang kau berikan. Akhirnya Sa'labah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang ada pada diri kita, bukan membayangkan dan memimpikan sesuatu yang tidak ada di tangan kita, yang akhirnya kita menyesal tidak bisa mensyukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.